Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatun Nazila dengan NIM 1830105024 dari Tadris Matematika 5A. Di sini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah Geometri Transformasi dengan materi yang saya ambil yaitu rotasi. Di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menjumpai peristiwa atau kegiatan yang berhubungan dengan ilmu matematika. Salah satunya, transformasi geometri. Transformasi geometri adalah perubahan kedudukan suatu titik pada koordinat kartesius sesuai dengan aturan tertentu. Transformasi digunakan untuk memindahkan suatu titik atau bangun pada suatu bidang. Transformasi geometri adalah bagian dari geometri yang membahas tentang perubahan letak bentuk penyajian dalam yang didasarkan dengan gambar dan matriks. Rotasi. Rotasi dalam kehidupan sehari-hari yang paling dekat adalah jarum jam tangan ataupun jam dinding. Rotasi atau perputaran adalah suatu transformasi yang memutar setiap titik pada suatu bidang. Perputaran itu sendiri ditentukan oleh titik pusat rotasi, besar sudut, dan arah rotasi. Apabila arah rotasi berlawanan dari arah jarum jam, maka putarannya positif. Sedangkan jika arah rotasi searah dengan arah putaran jarum jam, maka dikatakan putarannya negatif. Rotasi dengan sudut 360 derajat disebut rotasi penuh. Dengan 180 derajat disebut setengah lingkaran. Dan rotasi dengan 90 derajat disebut rotasi seperempat putaran. Dua jenis rotasi. Rotasi terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu rotasi dengan pusat titik 0,0. Misalkan posisi awal pensil jangka pada titik A, B. Nah, di situ ada titik A, B. Lalu setelah dirotasikan sebesar sudut alfa dengan pusat titiknya 0 atau O, posisi pensil jangka ini berada pada titik A aksen, B aksen, seperti pada gambar berikut. Nah, setelah dirotasikan, A tadi menjadi A aksen, B aksen. Selanjutnya, posisi awal pensil jangka ini dapat pula ditulis dalam koordinat kutub. Adapun posisi pensil jangka setelah diputar sebesar alfa dengan arah berlawanan dengan arah perputaran jarum jam dapat dituliskan sebagai A aksen R cos ditambah alfa. Jadi dinyatakan dalam bentuk matriks persamaan tersebut. Nah, jadi untuk titik pusatnya yang 0,0, rumusnya yaitu A aksen sama dengan A aksen B aksen sama dengan cos alfa sin alfa dikali A dikali B. Nah, di dalam kotak tersebut teman-teman bisa lihat di sana rumusnya. Selanjutnya yaitu rotasi yang kedua dengan pusat titik A, B. Adapun untuk rotasi sebesar alfa dengan pusat titik P sama P M, N dapat ditentukan sebagai berikut. A aksen B aksen sama dengan cos alfa dikurang sin alfa cos alfa sama dengan A kurang M B kurang N ditambah M N. Nilai alfa bertanda positif jika arah putaran sudut berlawanan dengan arah perputaran jarum jam dan bertanda negatif jika arah putaran sudut searah dengan arah perputaran jarum jam. Bagaimana jika titik A dirotasikan sebesar alfa dengan pusat titik 0,0, kemudian kita rotasikan lagi sebesar beta dengan pusat yang sama. Perhatikan pada gambar berikut. Nah, yang pertama yaitu titik A dirotasikan menjadi menghasilkan A aksen B aksen. Nah, dirotasikan lagi pada rotasi sebesar beta menghasilkan A aksen B aksen seperti ini. Nah, tampak bahwa posisi rotasi sebesar alfa kemudian dirotasikan lagi. Nah, jadi dengan pusat yang sama diwakili oleh sebesar alfa. Jadi sudut alfa ditambah sudut beta untuk mencarinya. Nah, jadi didapatkan rumusnya yaitu A aksen B aksen cos alfa tambah beta min sin alfa tambah beta. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sana rumusnya.
Nah, contoh soal. Tentukan bayangan titik A, min 1, min 2 yang dirotasikan berturut-turut sebesar 180 derajat dan 90 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam dengan pusat yang sama, yaitu titik O 0,0. Penyelesaiannya, karena dia dirotasikan 180 derajat lalu dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, maka sudut alfa dan sudut beta kita tambahkan, maka menghasilkan 270 derajat. Nah, karena sudah didapatkan titiknya 270 derajat, langsung saja kita masukkan ke rumus. Didapatkan yaitu A aksen-aksen, B aksen-aksen, cos 270, min sin 270, sin 270, dan cos 270 dikali min 1, min 2. Maka didapatkan yaitu A aksennya yaitu min 2, 1. Jadi bayangan titik A min 1, min 2 adalah min 2,1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai tadi menggunakan aplikasi GeoGebra. Di sini saya menggunakan GeoGebra yang 3 dimensi. Pertama-tama kita masukkan nilai A-nya min 1, min 2. Di sini saya ganti warnanya agar teman-teman mudah untuk melihatnya, warna oranye. Selanjutnya titik pusatnya 0,0. Setelah didapati, teman-teman bisa lihat nilai A-nya, lalu kita mencari nilai rotasinya. Kita klik, kita putar dulu biar teman-teman bisa melihat. Kita ambil yang di sebelahnya, kita cari rotate around line. Nah, di sini teman-teman klik rotate around line, lalu klik pada A dan B. Nah, di sana terdapat sudut. Karena tadi sudut alfa dan B 180 derajat dan 90 derajat menghasilkan sudut A-nya sebesar 270 derajat. Kita ubah jadi 270 derajat yang berlawanan arah. Maka didapatkan A-nya, A aksennya min 2, min 1. Nah, begitulah cara mencari nilai rotasi menggunakan aplikasi GeoGebra. Bu dan teman-teman semua, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi rotasi. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.